wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kepada saudara-saudaraku di pelosok tanah air Indonesia, selamat siang. Ugraseno hadir, yaitu untuk menyoroti keadaan situasi bangsa dan negara yang saat ini sedang menanti tanggal 20 Maret, yaitu penentuan pengumuman sebagai pemenang hasil Pilpres dan Pemilu 2024 ini. Sebelumnya, marilah panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, dan barokah, sehingga pada siang hari ini kami dapat melihat situasi kondisi dari siaran TV, siaran medsos, siaran dari warga yang berkumpul dari kubu A, B, C. Kita harus sadar benar bahwa bangsa Indonesia ini sedang menuju teka-teki. Siapakah yang akan memimpin kepemimpinan pemerintah dan kenegaraan 5 tahun yang akan datang? Kita belum dapat mengatakan bahwa yang menang adalah ini, yang kalah adalah ini. Kami masih konsentrasi dan mengawasi pemilihan secara maraton, yaitu di KPU. Kami jangan terlalu suudon, dan kami jangan terlalu, artinya itu pasrah. Pasrah jangan terlalu berlebihan, dan suudon jangan terlalu berlebihan. Kondisi tanah air Indonesia baik-baik saja, namun ada sebagian yang menginginkan, yaitu hak angket harus diteruskan. Namun kita sering melihat berita-berita dari medsos bahwa tokoh nasional kita, yaitu Ketua DPR RI, yaitu Mbak Puan, pada saat pembukaan rapat pleno DPR membahas apakah perlu hak angket atau tidak, ternyata Mbak Puan masih ada kepentingan dinas di luar negeri, yaitu di negara Prancis di sana, dan diserahkan kepada Wakil Ketua DPR, yaitu Bapak Dasko. Dan Mbak Puan menyatakan bahwa yang namanya pemilihan presiden dan pemilu itu antara menang dan kalah. Yang menang jangan terlalu bangga, dan yang kalah jangan merasa kalah dan ingin menang. Perkataan Mbak Puan jelas bahwa itu adalah perkataan seorang kenegarawan. Sedangkan kita juga masih menunggu apakah perbedaan pandangan dan perbedaan pendapat akan terus sampai Oktober 2024. Tidak mungkin. Target pemerintah dan negara bahwa krisis Pilpres dan Pemilu harus segera disudahi dan ditutup dengan lembaran, yaitu persiapan pelantikan seorang presiden baru. Lah, bagaimana yang sekarang masih berseberangan? Kita tidak usah juga menuduh yang itu yang bukan-bukan. Silakan adukan sepuas-puasnya, mengadu ke KPU, mengadu ke Bawaslu, mengadu ke MK. Tetapi demonya demo yang baik saja. Jangan merusak fasilitas negara. Karena fasilitas negara adalah milik kita bersama. Apabila dirusak, yang rugi kita bersama. Nah, tokoh-tokoh seperti JK, seperti Mega, seperti SBY, seperti Joko Widodo, seperti Prabowo, seperti Airlangga, seperti
AHY, seperti Yusril Eza Mahendra, seperti Caimin, seperti Surya Paloh segera ketemu. Jangan jauh-jauhan, ketemu dan berunding. Sebaiknya bagaimana? Apabila tidak ada jalan penyelesaian, kita selesaikan dengan rembuk musyawarah. Kita dukung, duduk bersama, ngopi bersama, bersendagura bersama, dan jangan ada hati yang panas. Hatinya dingin semuanya. Karena yang dipikirkan itu rakyat. Partai politik berdiri karena untuk kepentingan rakyat, untuk penguasa. Apabila memang mentok, jalannya itu sudah buntu dan harus ditentukan, tidak boleh berlama-lama. Kita ingat, apabila kita terlalu berseteru di dalam, maka keuntungan ada yang di luar. Kita jangan mau diadu domba. Adu domba, adu domba, adu domba. Yang menang itu adalah orang yang adu domba. Yang diadu domba akan hancur. Dan tidak ada sejarahnya sejak zaman Orde Lama, Orde Baru. Terus tidak ada yang namanya pelantikan presiden. Ya, pelantikan presiden untuk kelangsungan generasi muda harus ada. Jangan sampai kita ini membelokkan fakta. Ya, kita sebagai generasi tua adalah untuk memperjuangkan generasi penerus kita, anak cucu kita, intinya yang akan meneruskan. Sedangkan kita yang sudah tua harus ikhlas legowo menyerahkan hasil ketentuan keputusan bersama yang ada di atas. Ya. Kami sifatnya netral, independen, tidak mendukung sana sini, tapi kita itu moga-moga dan mudah-mudahan tokoh-tokoh kita itu bisa duduk bersama. Mengapa kita bertegangan? Ya, kita akan menuju ke sana. Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas, mengapa disebut Indonesia Emas? Karena nanti akan ada ulang tahun kemerdekaan yang ke-100. Ya. Jangan ada yang saling menyerang tokoh ini, ya, tokoh ini diserang, tokoh ini diserang, ya. Adat istiadat bangsa Indonesia adalah adat kebudayaan timur. Kurang elok, kurang baik apabila kita saling serang, itu namanya belum dewasa. Kita harus berpikir yang dewasa menuju ke sana, menuju masyarakat adil dan makmur. Ya. Alhamdulillah ekonomi Indonesia, ya, di bawah pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, alhamdulillah bisa mempertahankan ekonomi. Kalau kita dibandingkan dengan negara lain, Inggris sekarang masih lesu, Jepang masih lesu, Amerika masih lesu. Karena Indonesia mempunyai sumber daya alam yang berlimpah ruah. Nikel ada, emas ada, batu bara ada, ya, minyak bumi ada. Kemudian kaca kuarsa, ya, yang di kepulauan itu kemarin ribut itu juga sumber daya alam yang akan digarap. Ya, kaca kuarsa, bagaimana menciptakan ini kondisi ini. Nah, bangsa Indonesia harus mempersiapkan tenaga ahli, insinyur-insinyur yang akan mengolah sumber daya alam. Ya. Sumber daya alam kita ini harus diolah supaya menjadi sumber daya alam dari bahan mentah menjadi bahan jadi, dan bahan jadi menjadi bahan baku. Ya. Kalau Jokowi mengatakan itu hilirisasi, maksudnya hilirisasi ini tidak seperti zaman dulu-dulu bahwa kita itu hanya menjual barang mentah ke luar negeri. Ya, kita harus selangkah lebih maju, yaitu hilirisasi ini adalah untuk mempertahankan harga barang yang dijual itu tidak seperti masih mentah, ya, tapi sudah menjadi barang barang jadi. Kalau dijual sangat mahal. Ya. Kondisi alhamdulillah rakyat Indonesia 85% sudah sadar politik, alhamdulillah. Ya, sedangkan yang 15% karena mungkin